Baik Yang Mulia, terima kasih. Kita prihatin terhadap saksi kita Yang Mulia. Ya. Gak ada lagi yang lain? Salah satu ya, ingin ketegasan saudara. Saudara tadi katakan bahwa Nasaruddin itu banyak menyuruh daripada stafnya termasuk saudara-saudara untuk bercerita berkaitan dengan terdakwa, khususnya tadi mengenai cek yang dari Metropolitan tadi. Ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah saudara itu disuruh bercerita sebuah fakta kebenaran dan dia suruh ungkap? Apakah saudara itu disuruh bercerita tentang sebuah kebohongan, rekayasa? Ini saya tanyakan kepada saudara untuk ketegasan, dan saudara sudah disumpah Untuk kebohongan, Pak. untuk kebohongan. Iya. Dari mana saudara tahu bahwa itu adalah kebohongan yang disuruh cerita? Iya, karena banyak Pak Nazar itu suruh kita ya semuanya bohong. Kalau begitu, itu cek yang saudara tanda tangani, yang kemudian ya memang saudara tadi tidak tahu daripada ditulis itu. Apakah itu sebuah kebenaran atau sebuah kebohongan juga? Kalau untuk prosesnya, saya kan nggak tahu Pak ya, itu bagaimana hubungannya Pak Nazar dengan Pak Anas. Bagaimana proses mobil itu sampai diserahkan Pak Nazar ke Pak Anas, itu saya tidak tahu. Tapi kalau itu cek digunakan untuk mobil Harrier, itu memang benar. Cuma Pak Nazar itu yang suruh saya bohong itu, cek itu sumbernya dari Adikarya, dari proyek Hambalang. Itu bohong. Karena Hambalang itu baru ada pembicaraan di tahun 2010. Bahwa cek itu dari perusahaan saudara itu benar. Iya, betul. Tapi bahwa cek itu bukan dari Adikarya. Adikarya dan kaitan dengan Hambalang Itu bohong. Iya, itu bohong Pak. Lalu kemudian uang yang kemudian diberikan ke Harrier, yang kemudian itu adalah dari perusahaan PT Metropolitan ini, itu didapat dari uang proyek mana? Dari UNER Pak. Dari UNER. Iya. Berapa banyak? UNER itu masuk ya mungkin 20% dari 200 miliar lah masuk ke Pasifik. Dari mana saudara tahu bahwa uang itu adalah dari yang proyeknya UNER? Jadi saya tahun 2011 setelah Pak Nazar mengarahkan saya itu, saya dapat dokumen pajak. Jadi dikirim dari staf OB saya, itu saya sudah serahkan ke pihak KPK. Jadi di situ ada hutang pajak Pasifik. Nah itu fee-nya dari proyek UNER itu untuk si Pasifik ini, itu sumber uang di tahun 2009 karena Pasifik tidak ada proyek di tahun 2009. Tahu tidak saudara, kenapa kemudian atau diceritakan tidak oleh Nasaruddin kepada saudara, kenapa uang yang dikeluarkan dari proyek saudara itu kemudian disuruh kaitkan dengan Adikarya dan Hambalang? Kalau menurut saya itu biar cepat prosesnya naik, kan itu dia kan sering bicara di media ya Pak. Kan jadi media kan selalu menangkap lebih cepat. Gitu, jadi artinya karena apakah karena Hambalang kan Hambalang itu yang sedang disidik? Iya betul. Sedangkan perusahaan UNER itu Tidak. disidik. Iya betul Pak, betul. Jadi kan jadi semakin cepat prosesnya. Itu arahan dari Pak Nazar seperti itu. Dan apakah kemudian mobil yang dibeli dengan uang perusahaan saudara tadi itu benar diserahkan kepada terdakwa atau tidak? Tidak tahu. Saudara tidak tahu. Iya. Lalu kemudian apakah pernah perusahaan saudara itu menerima tanda bukti kwitansi atau apapun bentuknya penyerahan uang dari terdakwa kepada perusahaan saudara atau kepada Nasaruddin 200 juta? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada perusahaan untuk beli harian. Saya tidak tahu karena kan urusan keuangan tuh langsung ke keuangan Bu Yulianis. Atau sekarang pun mungkin Yulianis ada cerita atau memperlihatkan Oh nggak tahu saya Pak. itu Harrier sebetulnya belinya terdakwa. Saya nggak paham. Tidak. Saya Tapi tidak tahu. tahunya saudara itu dari perusahaan dan Dari uang perusahaan perusahaan. saudara. Iya betul. Baik yang 200 juta maupun untuk pelunasannya. Yang saya tahu pokoknya dari uang yang cek itu yang saya ditanya. Pernah enggak kemudian hari, beberapa lama kemudian, sebulan, 2 bulan, setahun,
saudara pernah tahu atau pernah dengar terdakwa kemudian menyerahkan uang ke perusahaan saudara, walaupun saudara tadi katakanlah direkturnya CIC, tapi mungkin situ ada Yulianis, ada Nazar. Pernah nggak saudara mendengar setidak-tidaknya bahwa terdakwa ini kemudian menyerahkan uang ke perusahaan untuk bayar harian? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, sampai hari ini tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian berkaitan dengan tadi saudara waktu Mutasar bertanya, saudara katakan bahwa terdakwa ini sering kali ke perusahaan daripada tempat saudara ini, ke PT Anugrah. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, waktu itu apakah terdakwa ini sudah di Partai Demokrat? Saya belum, Pak. Enggak. Iya. Belum. Yang saya tanya belum menjadi ketua. Bukan, maksud saya itu kejadian di tahun 2009. Tahun 2009. Iya, pastinya di 2009 dia udah masuk partai, saya nggak tahu. Nggak tahu, tapi sering ke situ. Iya, di tahun 2009 itu aja. Setahu saudara ngapain kok terdakwa? Tadi saya dengar penasihat hukumnya itu anggaran dasarnya nama terdakwa nggak ada. Tetapi ada kepentingan apa kemudian terdakwa sampai sering kali, saudara katakan sering kali untuk ke perusahaannya Nazar? Saya nggak tahu, Pak. Apakah itu yang saudara maksud tadi adalah untuk mendukung proyek-proyeknya Nazar? Iya, kalau untuk langsung saya nggak tahu, karena kan saya cuma lihat dia ada aja, dia datang gitu. Berapa kali yang saudara lihat? Yang pasti saya lihat satu kali pas pada saat buka Kalau yang puasa. sering kali tadi dari siapa tahu? Iya, dari staf marketing juga, Pak. Kadang kan yang pertama tahun 2009 itu kan saya belum terlalu ikut rapat, jadi mereka kadang Pak Anas datang turun ke bawah semua. Lalu yang sholat Jumat itu kapan lagi? Itu di Mampang udah, Pak. Di Mampang. Iya. Yang sering kali itu yang di Tebet Di apa di Mampang? Di Tebet. Oh, waktu di Tebet. Di Tebet. Kalau di Mampang, Yang saya tahu yang pas Jumatan itu aja. lalu selain daripada terdakwa yang sering ke sana, ada enggak orang Partai Demokrat yang lain yang sering ke tempatnya Nazar, ke perusahaan itu, baik di Tebet maupun di Mampang? Kalau di Tebet enggak, di Mampang pernah ada. Mampang siapa aja? Banyak teman-teman dari Dewan, saya nggak terlalu hafal, Pak. Dari Dewan. Iya. Apakah datangnya bersama-sama dengan terdakwa atau terpisah? Terpisah. Terpisah. Berkaitan dengan tadi duit yang di karton, kemudian di koper yang saudara lihat waktu Yulianis ngepak ya, yang dikatakan untuk partai kongres ya, kongres. Apakah pada saat atau sebelum adanya pengepakan uang-uang itu ada orang-orang Partai Demokrat yang datang ke perusahaannya Nazarudin? Nggak ingat, Pak. Tidak ingat. Iya. Tidak ingat. Mungkin itu tambahan dari saya. Apakah masih ada dari jaksa? Cukup aja. Cukup. Dari penasihat hukum dan terdakwa mungkin ada yang mau ditambah? Saya sedikit lagi yang mulia ya. Tadi saudara saksi menjawab pertanyaan bahwa saya pernah hadir di Mampang dan sholat Jumat di Mampang. Saya ingin ketegasan dan kejujuran saudara saksi. Pernahkah saudara saksi melihat saya hadir di kantor kantor permai di Mampang? Enggak. Pernahkah melihat saya Jumatan di Mampang? Enggak, Pak. Tidak pernah ya? Iya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saya kira cukup pertanyaan. Ada nggak barang bukti yang mau diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa? Silakan kepada saksi, terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, silakan ke depan. Terima kasih. Ada barang bukti yang akan kami tunjukkan yaitu nomor 639 terkait cek dari PT Pasifik Putra Metropolitan sebesar 520 juta rupiah
pada tanggal 17 September 2009. Mengerti ya? Betul ini? Iya. Ini cuma tanda tangan saya, ini bukan tulisan tangan saya. Ini, yang ini saya tahu ini tulisan Rina, ini saya nggak tahu dia ini tulisan siapa. Ini cek terkait dengan pembayaran harian. Iya. Tanggal 17 September 2009. Terima kasih. Ya. Kemudian ada, tadi sesuai dengan keterangan saksi, ada 6 cek yang juga ditandatangani oleh saksi yang kami akan tunjukkan mulai dari barang bukti nomor 640. Apakah saksi mengenali cek ini? Ini cek saya, ini tanda tangan saya, ini bukan tulisan saya. Bukan tulisan saksi ya? Saya nggak tahu itu apa. Tadi sudah dijelaskan, saksi tidak tahu gunanya itu apa. Ya. Kemudian barang bukti nomor 641 sebesar 2 miliar. Ya. Betul, ini Iya, itu tanda tangan saya. Kemudian barang bukti nomor 642 sebesar 3 miliar 500 juta rupiah. Iya. Betul, ini tanda tangan saksi. Iya. Kemudian barang bukti nomor 643 cek sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Iya. Betul, ini tanda tangan saksi. Iya, tanda tangan saya. Selanjutnya barang bukti cek nomor 644 sebesar 2 miliar rupiah. Iya. Betul juga, ini tanda tangan saksi. Iya. Barang bukti nomor 645 cek sebesar 3 miliar rupiah. Betul, ini tanda tangan saksi. Iya. Ke barang bukti 646 sebesar 9 miliar 822 juta 703.532 rupiah. Iya. Ini yang untuk Ini masuk PP proyek Mapota. Unerma. Dan yang terkait dengan Uang masuk di tahun 2009. uang masuk di tahun Iya. 2009 ya. Kemudian 647 juga cek PP Mahkota sebesar 13 miliar 511 Iya. juta 662.916 rupiah. Iya. Betul ini ya? 13 13. miliar 511 juta. Ya, ini PPJ Mahkota yang uang masuk ke Uang masuk Pasifik. sama dulu. Iya. Baik, untuk cek sudah. Kemudian barang bukti terkait yang mulia, barang bukti terkait dokumen keuangan yang terkait Joint Operation PP Mahkota Proyek Unair 2009 termasuk dokumen pajaknya. Lihat satu persatu, ini ada nomor 33, apakah saudara saksi mengenali? Ya, ini yang Mohon dokumen bukti yang pengajuan kas sebesar 1 miliar 138 Ya, ini dokumen yang sebelumnya saya jelaskan yang terkait sama pajak. Barang bukti nomor 34 surat setoran pajak. Ya, Ini, ini tanda tangan saya dipalsukan. oh begitu ya. Ya. Baik. Nomor 34. Barang bukti nomor 35 surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Iya, ini dokumen dari saya semua. Oh betul, dokumen Iya. dari saudara saksi Iya. semua ya. Yang nomor 36 juga sama. Iya, sama. Ya. Barang bukti nomor 37 juga. Iya. Lampiran. Barang bukti nomor 38 faktor pajak. Iya, tanda tangan saya palsu. Barang bukti nomor 39 faktor pajak sadar. Iya. Palsu. Barang bukti nomor 40 invoice. Iya, ini invoice ini yang untuk lagi. Jadi pas P Putra itu punya tagihan sekian, ini sebenarnya belum masuk untuk fee-nya Pak Nazar. Ini sebesar ini. Iya, iya. 3,8 miliar itu. Iya, betul. Di luar pajak jadi 3,4. Nah, ini makanya saya punya utang pajak sekitar 347. Ya. Ini saya dipalsukan tanda tangannya. Baik, yang mulia terima kasih. Cukup barang bukti selesai. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Dan dari terdakwa tanggapannya seperti tadi ya. Ya, baik.
Silakan di belakang. Baik. Masih ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Enggak. Terima kasih. Jam 1, apa kita skor dulu? Ya, kita sholat dulu Pak ya. Sholat dulu. Ya, kita ada skornya ada lumayan 2 jam lebih kurang. Karena anggota saya mau 5 putusan. 5. Jadi 4 jam lah. Dia akan diberi waktu, nanti keluar pula tahanannya. Jadi kita tunggu supaya majelis kita ini bisa lengkap nanti lebih kurang. Demikian sidang ini.